Selamat pagi atau siang atau malam buati. Saya Arneta dan teman saya Jessica dan Raina akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami terkait metode pelatihan menurut Dassler yang diambil dari film McFarlane terkait teknik pelatihan yang dilakukan oleh pelatih di film tersebut. Berikut ini adalah hasilnya. Yang pertama, kami akan menceritakan secara singkat isi dari film tersebut. Film McFarlane USA merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Judul dalam film diambil dari salah satu kota yang ada di Amerika Serikat. Kota tersebut bisa dikatakan sebagai kota yang tidak maju dan kurang terpandang. Sebagian besar masyarakat yang ada di kota tersebut juga bekerja sebagai petani sayur. Dalam film ini menceritakan ada seorang pelatih yang bernama Jim White yang diperankan oleh Kevin Costner. Sebelum ia memutuskan untuk pindah ke McFarlane, ia bekerja menjadi seorang pelatih sepak bola. Tetapi karena ketidaksengajaannya melukai seseorang, ia akhirnya dipecat dari pekerjaan tersebut lalu memutuskan untuk pindah ke McFarlane. Di kota McFarlane, awalnya ia bekerja sebagai asisten salah satu guru olahraga di tempat ia bekerja. Pada saat itu, Jim Watt melihat beberapa muridnya kuat dalam berlari jarak jauh. Dan pada saat itu juga, ia melihat peluang yang cukup besar untuk bisa memajukan kota McFarlane dengan cara membuat tim lari lintas alam. Jim Watt melihat bakat lari pada muridnya yang mendorong Jim Watt untuk memasukkan mereka untuk mengikuti perlombaan cross country nasional di Amerika Serikat. Walaupun tim yang dibentuk oleh Jim Watt sempat ditolak kepala sekolah pada saat meminta izin untuk mengikuti perlombaan, dan juga diremehkan karena menganggap bahwa mereka tidak mampu memenangkan perlombaan tersebut, tetapi karena ketekunan dan kegigihan mereka serta tekad yang kuat untuk ikut perlombaan tersebut, akhirnya mereka bisa memenangkan perlombaan tersebut dengan memegang juara 1. Kemenangan mereka dalam perlombaan tersebut akhirnya bisa membuat kota McFarlane lebih dikenal dan dihargai. Selanjutnya adalah definisi dan manfaat pelatihan menurut Dassler. Pelatihan menurut Gary Dassler tahun 2009 adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan baik yang baru maupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Selain itu, Dassler menyatakan bahwa manfaat pelatihan dimaksudkan untuk memberi keterampilan yang dibutuhkan bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Raina. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan. Menurut Dassler tahun 2008 nomor 283, analisis kebutuhan pelatihan terbagi menjadi dua, yaitu analisis tugas dan analisis prestasi. Analisis tugas merupakan rincian studi dari pekerjaan untuk mengetahui keterampilan khusus yang dibutuhkan. Keterampilan khusus tersebut akan menjadi referensi dasar dalam menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Analisis ini berfungsi untuk menentukan penilaian kebutuhan pelatihan terhadap karyawan baru. Kemudian, analisis prestasi merupakan proses verifikasi adanya kekurangan dalam kinerja dan menentukan kira-kira kekurangan tersebut harus dikoreksi melalui pelatihan atau cara lainnya. Analisis ini berfungsi untuk menentukan penilaian kebutuhan pelatihan terhadap karyawan lama. Dalam film McFarlane menerapkan analisis tugas di mana Jim White membentuk keterampilan khusus dari setiap muridnya, yaitu dengan cara melatih setiap muridnya supaya bisa memiliki kemampuan untuk mempertahankan ritme, melatih keseimbangan, serta mencapai kecepatan yang maksimal dalam berlari. Next. Metode pelatihan menurut Dassler. Menurut Dassler tahun 2013 nomor 279, terdapat beberapa metode dalam penyampaian pelatihan, antara lain sebagai berikut. Pertama, on the job training, kemudian rotasi jabatan atau job rotation, kemudian penugasan spesial atau special assignment, magang,
belajar secara informal, job instruction training, pengajaran atau coaching, pelajaran yang terprogram, pelatihan dengan peralatan audiovisual, pelatihan dengan simulasi, pelatihan berbasis komputer, dan yang terakhir pelatihan berbasis internet. Next, metode pelatihan yang diterapkan di dalam film McFarlane. Yang pertama, metode on the job training. Di dalam film McFarlane USA, pada awalnya Jim White menemukan suatu brosur dan melihat ada suatu perlombaan lari yang akan diadakan di California. Jim White telah melihat bahwa muridnya memiliki potensi berlari yang cukup baik, meskipun pekerjaan sehari-harinya hanyalah petani sayur biasa. Pada saat pelajaran olahraga berlangsung, Jim White memberitahu pada murid-muridnya bahwa akan mengikuti lomba cross country nasional di California. Dan pada saat itu juga ia dan muridnya mulai latihan supaya bisa memenangkan lomba tersebut. Yang kedua, metode coaching. Dalam film McFarlane tersebut, Jim White menerapkan metode coaching di mana ia selaku pelatih membimbing, menginstruksikan, dan membentuk strategi agar muridnya mencapai tujuan tertentu, yaitu membentuk muridnya supaya bisa mencapai kecepatan yang maksimal, dan ia menginstruksikan kepada muridnya agar tetap menjaga keseimbangan dalam berlari. Tidak lupa selain itu, ia tetap mengapresiasi muridnya dan memberi semangat di setiap latihannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Metode selanjutnya adalah metode special assignment atau penugasan spesial. Di dalam film McFarlane USA menceritakan bahwa McFarlane merupakan salah satu kota yang miskin yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sayur. Dan dapat dikatakan McFarlane jauh dari kemewahan. Tetapi Jim White tergerak untuk bisa mengubah kota McFarlane tersebut karena pada awalnya menemukan brosur perlombaan lari cross country nasional di AS. Lalu ia mulai mengajak orang-orang McFarlane agar bisa mengikuti lomba lari dan melatih mereka agar bisa memenangkan lomba lari tersebut. Jim White melatih muridnya tidak seperti latihan lari pada umumnya, di mana Jim White melatih muridnya di alam terbuka dan memanfaatkan beberapa tempat di kota McFarlane untuk menjadi tempat latihan lari. Selanjutnya ada motivasi. Selama latihan, Jim White mendukung salah satu muridnya yang bernama Danny Diaz yang memiliki tubuh gendut dengan memberi dorongan agar Danny Diaz tidak menjadi pelari terakhir lagi. Dan pada perlombaan berlangsung, Danny Diaz membuktikan pada Jim White dan teman-temannya bahwa ia tidak menjadi pelari terakhir meskipun ia memiliki tubuh yang gendut. Selain itu, Jim White memotivasi murid-muridnya dengan memberikan sepatu dan celana baru untuk muridnya agar muridnya lebih semangat latihan dan dapat memenangkan lomba di cross country nasional. Jim White juga memberi apresiasi ketika muridnya memberikan kemajuan dalam latihan, dan tidak lupa Jim White memberikan semangat di setiap latihannya. Jim White juga memberikan muridnya apresiasi dengan mengajak muridnya liburan ke pantai sebelum lomba cross country nasional di AS. Karena selama latihan ia melihat muridnya telah memberikan yang terbaik. Dapat dilihat dari muridnya yang sebelumnya hanya seorang petani sayur, tetapi dapat memenangkan lomba lari antar grup di kota tersebut dan memenangkan juara ketiga. Pada saat sebelum pertandingan lari dimulai, Jim White diberi waktu 3 menit untuk diskusi dengan timnya. Dan di waktu itu, dia memberikan semangat pada muridnya dengan memberikan motivasi bahwa murid-muridnya itu berbeda dengan peserta lain, di mana menurut Jim White, muridnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh peserta lain. Menurutnya, peserta lain tidak melakukan kegiatan seperti yang dilakukan murid-muridnya, yaitu bangun saat fajar, lalu bekerja di ladang, dan berlari 8 mil sampai 10 mil setiap harinya.
Dan menurut Jim White itu adalah hal yang luar biasa. Selanjutnya, jenis pelatihan. Dalam film McFarlane tersebut, Jim White melakukan jenis pelatihan required and regular training. Regular training sendiri memiliki contoh, misalnya setiap 1 bulan atau 6 bulan sekali diadakan untuk merefresh pengetahuan dari karyawannya tersebut. Sedangkan required contohnya adalah dibutuhkan saat itu juga untuk dilakukan pelatihan, mungkin karena ada teknik baru, mesin baru, atau metode kerja baru. Jim White melakukan jenis pelatihan reguler, yaitu melakukan beberapa kali latihan rutin agar murid-muridnya mengetahui teknik yang baik untuk bisa berlari dengan cepat. Selain itu, Jim White melakukan jenis pelatihan required, yaitu ketika dia melihat brosur tentang perlombaan dan juga melihat kemampuan muridnya dalam berlari, Jim White langsung membuat tim lari lintas alam dan langsung melatih tim tersebut agar bisa memenangkan lomba tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.